Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naila Nur Alifah dari kelas 12 IPA 1. Di sini saya akan membahas soal tentang hukum Kirchhoff 1 dan 2. Tapi sebelumnya saya di sini akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu hukum Kirchhoff. Jadi, apa sih itu hukum Kirchhoff? Hukum Kirchhoff itu yaitu dua bersamaan yang berhubungan dengan arus atau I dan beda potensial atau V, umumnya dikenal dengan tegangan dalam rangkaian listrik. Terus hukum Kirchhoff itu dibagi jadi dua, ada yang satu dan ada yang kedua. Kalau yang ke satu, hukum Kirchhoff ke satu itu bunyinya jumlah arus listrik yang masuk melalui titik percabangan dalam suatu rangkaian listrik sama dengan jumlah arus yang keluar melalui titik percabangan tersebut. Jadi I yang masuk sama dengan I yang keluar, kayak di gambar misalkan I1 yang masuk itu I1 sama I2 kan, terus yang keluar itu I3, I4 sama I5. Jadi entar rumusnya jadi I1 tambah I2 sama dengan I3 tambah I4 tambah I5. Itu hukum Kirchhoff 1. Terus kalau yang kedua itu bunyinya pada setiap rangkaian tertutup jumlah beda potensialnya harus sama dengan 0. Jadi persamaannya itu entar harus sama dengan 0. Kayak di sini ditemuin rumus sigma GGL ditambah sigma Pi sama dengan 0. Di sini rumus P-nya itu bisa dijabarin lagi jadi sigma I kali R. Biasanya yang dipakai itu I kali R. Nah, terus nanti biasanya ada contoh soal di mana di sana rangkaian listriknya itu gabungan antara hukum Kirchhoff 1 sama hukum Kirchhoff 2. Nah, ntar penyesuaiannya jadi kayak gini, susah, pusing juga, harus nyari arah loop atau segala rupa. Nah, ada gak sih cara cepetnya? Nah, itu dia yang bakal aku bahas di video yang ini. Nah, di sini udah ada contoh soalnya. Rangkaian listriknya itu jadi ada 3 GGL. Di sini GGL pertama besarnya 4 volt, yang kedua 2 volt, yang ketiga 4 volt juga. Terus hambatannya yang pertama 6 ohm, yang kedua 7 ohm, yang ketiga 6 ohm juga. Nah, kalau cara cepetnya itu gak usah nentuin arah loopnya itu kemana, kita cuma nentuin dia arahnya mau ke atas atau ke bawah. Di sini kita pakainya arah ke atas. Kenapa? Soalnya kalau misalkan arah ke atas kan di sini berarti ntar dia bakal nyentuh yang pendek duluan kan, yang negatif duluan. Jadi ntar pas masukin ke rumus dia jadi negatif, dan ntar pas dipindah ruas kan kalau negatif jadi positif. Jadi ntar angkanya bakal lebih enak gitu. Nah, kalau udah kayak gini kita mulai dari yang pertama dulu nih. Jadi langsung tulis VAB minus kan, soalnya dia nyentuh yang pendek duluan. Jadi minus 4 per hambatannya 6 ditambah yang kedua sama VAB minus 2 per hambatannya 7 ditambah VAB yang ketiga ya minus 4 per hambatannya 6 sama dengan 0. Ini semua didapat itu dari I1 tambah I2 tambah I3 sama dengan 0. Jadi ini tuh kayak yang ini penjabaran dari I1, yang ini penjabaran dari I2, yang ini penjabaran dari I3. Nah, kalau udah kayak begini tinggal bisa main penyebut. Kalau PK dari 6 sama 7 kan 42. Nah, 42 dibagi 6 jadi 7. 7 kali VAB jadi 7 VAB minus 7 kali 4 jadi 28 ditambah 42 bagi 7 jadi 6 kali VAB jadi 6 VAB 6 dikali min 2 jadi min 12 ditambah 42 bagi 6 jadi 7 kali VAB jadi 7 VAB minus 7 dikali min 4 jadi min 28 sama dengan 0. Nah, ini ntar 42 nya pindah ke sini jadi 0 kan, jadi 42 nya dianggap udah gak ada ya, jadi kita cuma pakai yang atasnya doang. Tulis lagi 7 VAB minus 28 ditambah 6 VAB minus 12 plus 7 VAB minus 28 sama dengan 0. Yang VAB ditambahin sama VAB, yang konstanta ditambahin sama konstanta. Berarti ini jadi 7 VAB ditambah 6 VAB ditambah 7 VAB, 14 tambah 6 jadi 20 VAB. Terus 28 dikurang 12 dikurang 28, 28 56 dikurang 12 lagi jadi minus 68 sama dengan 0. Nah, ini minus 68 nya bisa pindah ruas kan, yang tadinya min jadi plus, jadi 20 VAB sama dengan 68. Terus VAB
sama dengan 20 pindah ke bawah, jadi 68 per 20. Ini bisa dicoret ya, dibagi 2 jadi 34, ini jadi 10, jadi 3,4 volt VAB ya, nomor A. Nah sekarang nyari yang B nya gimana, nyari kuota arus listrik satunya. Ya udah kan tadi ini yang ini nih penjebaran dari ini kan, dari kuota arus listrik pertama, jadi langsung aja masukin ke rumus yang ini nih. Berarti B I1 sama dengan rumus yang ini, VAB min 4 per 6. VAB tadi udah ketemukan 3,4 min 4 per 6 ini sama dengan minus 0,6 per 6 sama dengan 0,6 dibagi 6 jadi minus 0,1 ampere. Sama yang C juga, berarti yang kuota arus listrik keduanya juga dia berarti pakai yang kedua nih, rumus yang kedua. Berarti I2 sama dengan VAB minus 2 per 7. VAB nya masukin 3,4 minus 2 per 7 sama dengan ini jadi 1,4 per 7, jadi 0,2 ampere. Sama yang D nya juga, I3 sama dengan rumus yang ini untuk terakhir, VAB minus 4 per 6 sama dengan VAB masukin 3,4 min 4 per 6 sama dengan minus 0,6 per 6 sama dengan minus 0,1 ampere. Nah udah deh, jadi VAB nya 3,4 volt, I1 nya min 0,1 ampere, I2 nya 0,2 ampere, terakhir I3 nya min 0,1 ampere. Udah kan, gampang. Nah, buat ngebuktiinnya ya udah masukin aja ke sini. I1 nya kan tadi minus 0,1, I2 nya 0,2, I3 nya minus 0,1. Kalau dijumlahin kan hasilnya jadi 0. Kayak gitu. Gak usah panjang-panjang, gak usah nyari loop-loopan. Ini cara cepet buat nyelesain soal gabungan antara hukum Kirchhoff 1 sama hukum Kirchhoff 2.